Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap panitia serta dewan juri yang juga Allah muliakan, yang saya hormati kepada seluruh para pendengar, penonton dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan Al-Fakir menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Rasulullah sebagai teladan dalam kepemimpinan. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, di antara kehebatan dan kemuliaan Rasulullah adalah beliau adalah seorang pemimpin yang selalu mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri, yang selalu mengutamakan akhlakul karimahnya, sehingga pada akhirnya beliau mampu membawa rakyat yang biadab menjadi beradab. Yang dulunya mereka berseteru, sekarang mereka bersatu. Bahkan saking hebatnya Rasulullah, namanya diabadikan oleh Michael Hart, seorang peneliti berkebangsaan Amerika, di dalam bukunya 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart memposisikan Rasulullah sebagai ranking pertama. Ketika ia ditanya oleh banyak orang, kenapa engkau memposisikan Muhammad sebagai ranking pertama? Ia menjawab, tidak ada selain Muhammad yang mampu memimpin baik di skala dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Hadirin para pendengar yang Allah muliakan, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Tafsir dan Safatut Tafasir menjelaskan ayat ini bahwa Rasulullah merupakan figur yang sangat luhur, contoh yang sangat tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati, baik perkataannya maupun tingkah laku perbuatannya. Maka dari itu, untuk meneladani Rasulullah dalam aspek kepemimpinan, maka seseorang harus memiliki minimal 2 kriteria. Yang pertama, seseorang harus memiliki sifat pandai. Kenapa? Karena di antara sifat keutamaan Rasulullah, salah satunya fatanah, yang berarti pandai ataupun cerdik. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki sifat adil. Kenapa? Karena di antara 7 golongan manusia di akhirat kelak yang akan mendapat naungan, salah satunya adalah para pemimpin yang adil. Bila seseorang hanya memiliki sifat pandai saja, dia tidak adil, maka dia akan mempengaruhi umatnya. Sebaliknya, bila ia mempunyai sifat adil saja tidak pandai, maka ia akan dipengaruhi oleh umatnya. Hadirin para pendengar yang Allah muliakan, dapat kita garis bawahi yang bahwa Rasulullah merupakan teladan yang baik bagi kita. Khususnya dalam kepemimpinan, seseorang minimal memiliki 2 kriteria. Yang pertama, harus pandai. Yang kedua, harus adil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Hadallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.